Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center pada 26 Mei mendatang. Agenda ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas untuk mematangkan strategi dengan menyiapkan fisik yang prima jelang menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Halo, selamat malam Bung Joy. Salam olahraga. Salam olahraga, Bung Iqbal. Oke, Bung Joy, yang saya ingin bahas di awal ini adalah seberapa besar krusialnya pemusatan latihan ini bagi para pemain dan Patrick Kluivert beserta stafnya. Apalagi ini posisinya di Bali, apakah hanya sekedar untuk membangun chemistry dan juga strategi saja? Ya, ini penting sekali ya, karena kalau kita ingat ketika Indonesia harus menghadapi Australia dengan waktu berkumpul yang sangat pendek, bahkan mereka itu hanya berkumpul kalau tidak salah 1 kali 24 jam yang lengkap ya. Jai Eastdes bergabung terakhir, dan itu membuat tim Indonesia, walaupun timnya tidak terlalu berbeda dengan timnya Sintayong, tapi Patrick Kluivert pasti kesulitan dengan pemain yang baru bergabung 1 hari bergabung penuh ya. Ya, jadi ini pemusatan latihan di Bali menurut saya sangat penting, dengan modal juga sudah kemenangan melawan Arab Saudi kan sebetulnya chemistry-nya sudah ada lah. Cuma yang saya agak heran ini kenapa Patrick Kluivert masih memanggil 32 pemain gitu loh. Karena kan berarti masih akan ada seleksi. Apakah itu hanya sekadar basa-basi atau memang untuk kebutuhan tim, saya nggak terlalu paham. Tetapi mungkin ya, misalnya dengan absennya Marcelino kan nggak bisa bermain karena 2 akumulasi kartu. Ya mungkin akan ada 1-2 pemain dari Liga 1 yang akan mengisi, kemungkinan besar Stefano Lillipali kalau dalam bayangan saya, karena dia adalah forward dan dia pemain yang sangat berpengalaman, dia juga pernah masuk dalam skuad Merah Putih, jadi rasanya kalau dia kembali masuk untuk menggantikan, katakanlah untuk menggantikan Marcelino, itu bukan kejutan. Tapi sejumlah pemain lain dia kan pasti harus dicoret, karena dari 32 ke 23 kan cukup banyak. Gitu loh. Jadi menurut saya ini memang penting sekali bagi Kluivert dan tim. Oke, Bung Joy, ini kan Jai Eastdes yang dipanggil terakhir. Nah, dari 32 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan, siapa saja yang layak masuk daftar pemain menghadapi Cina dan juga Jepang? Apalagi ini yang menjadi starternya begitu. Kalau starter sih saya tidak terlalu beranggapan bahwa akan berubah total ya. Jadi formasi ketika menghadapi Arab Saudi ya terakhir, menurut saya itu udah formasi yang paling baku. Kecuali ada pandangan lain dari Kluivert dan Alex Pastoor. Tapi mungkin beberapa pemain bisa masuk ya, beberapa pemain baru bisa masuk atau masuk kembali atau masuk baru sebagai debutan. Tapi rasanya sih dari nama-nama yang dipanggil mungkin hanya beberapa saja ya yang kalaupun masuk akan menjadi debutan. Yang lain menurut saya sudah langganan tim nasional juga gitu loh. Jadi menurut saya 23 pemain ini backbone-nya adalah ketika yang ada di daftar susunan pemain atau DSP ketika melawan Arab Saudi. Saya kira itu yang paling bisa dipegang karena toh hasilnya juga kan bagus gitu loh. Daftar susunan pemain ketika menghadapi Australia kan memang akan sangat berbeda, tapi pemainnya pemainnya kan itu aja, gitu loh. Jadi menurut saya tidak akan ada banyak perubahan dalam skuadnya Patrick Kluivert. Baik, berarti ini maksudnya terakhir itu melawan Bahrain ya, bukan Arab Saudi berarti ya, Bung Joy? Iya, melawan Bahrain. Maaf. Oke, baik. Melawan Bahrain, betul. Bung Joy, ini sebenarnya apa yang harus dipersiapkan Patrick Kluivert untuk mengantisipasi absennya sejumlah pilar penting seperti Martin Paes, Marcelino dan juga Ragnar? Siapa saja yang bisa jadi penggantinya ini nanti? Saya kira yang paling mungkin juga termasuk ya. Ya, yang paling mengkhawatirkan adalah absennya Marcelino. Kalau Martin Paes masih ada Emil Laudero, masih ada Hernando Ari, jadi rasanya sih lini belakang masih tangguh, apalagi kalau Jai nggak ada masalah ya. Di belakang saya rasa Indonesia salah satu yang terbaik di grup ini gitu loh. Jadi menurut saya kalau absennya Marcelino, barangkali itu yang memang paling mengkhawatirkan, sehingga kemudian dalam benak saya mungkin akan terjadi perubahan cukup mendasar di lini depan. Tapi rasanya sih kalau Rafael Struijk prima, demikian juga oleh Romeni, saya rasa lini depan juga nggak terlalu banyak masalah, karena lini tengah Indonesia menurut saya juga salah satu yang terbaik, meskipun mereka harus bermain lebih Spartan ya, seperti ketika menghadapi Bahrain di pertandingan terakhir. Oke, kalau Lillipali sendiri seperti apa ini, Bung Joy?
Ya dia pemain yang berpengalaman, dia punya karakter yang bagus, dia rasanya juga dia adalah pejuang di lini depan. Dia juga rajin untuk turun, tapi memang cara bertahannya tidak akurat ya. Jadi memang dia lebih dibutuhkan untuk lini depan. Marcelino sendiri kan sebetulnya utility di lini tengah dan depan. Jadi menurut saya Marcelino lebih komplit sehingga memang Indonesia kehilangan kehilangan pemain yang bisa berperan sebagai gelandang serang maupun sebagai penyerang. Dan ini kemungkinan bisa digantikan oleh Lily Pali. Jadi harusnya sih Lily Pali dengan semua pengalamannya langsung bisa tune in dengan tim ya. Karena memang dia kan pemain yang sudah lama juga keluar masuk di tim nasional. Jadi harusnya sih dia langsung bisa bergabung dengan yang lain dan langsung chemistry-nya dapat. Kalau berbicara soal formasi sendiri, apakah formasi 3-5-2 ini masih yang menjadi ideal bagi timnas Indonesia? Kalau 3-5-2 itu kan sebetulnya memang banyak dipakai di klub-klub di Eropa ya. Kalau di Belanda sendiri legacy yang ditinggalkan atau ditinggalkan kepada Patrick Kluivert kan tidak pakai 5 atau tidak pakai 3 back tapi pakai 4. Tapi sepak bola modern ini sekarang ini main 3-5-2 atau 4-3-3 itu sangat mudah beradaptasinya gitu loh. Tapi dugaan saya untuk melawan Cina yang notabene menurut saya kelasnya sedikit di bawah Indonesia akan pakai 3-5-2. Ini yang menurut saya itu formasi yang sangat ofensif, mengandalkan lini tengah yang bisa maju mundur terutama di sayapnya. Kalau kita bicara pemain seperti Kevin Dix atau Kevin Verdong, jadi harusnya sih formasi 3-5-2 atau bisa berubah menjadi 5-3-2-1 itu harusnya sih bisa diterapkan oleh Patrick Kluivert. Karena pemain-pemain ini kan dengan formasi 3-5-2 atau 3-5-1-1 itu kan sering dipakai oleh Sintayong juga gitu loh. Jadi dan ini 99% adalah pemain yang kemarin waktu di era Sintayong juga bermain dengan sistemnya Sintayong. Jadi rasanya sih kalau pakai 3-5-2 nggak ada soal bagi Patrick Kluivert dan para pemain. Dan untuk para pemain-pemain yang memang kalau bisa dikatakan untuk bermainnya kurang begitu ya, waktunya di tempat dia berlaga begitu. Ini bagaimana peluangnya nanti? Apakah juga akan menunjukkan taringnya begitu atau seperti apa? Seperti Ragnan dan lain sebagainya? Ya sebetulnya bluffing dari Patrick Kluivert ya yang tidak akan memakai pemain yang jam terbangnya kurang di klub. Memang sebetulnya menurut saya itu hanya bluffing. Karena dia tidak punya pilihan gitu loh. Kalau dia punya pilihannya lebih banyak pemainnya yang jam terbangnya lebih banyak juga, rasanya sih bluffing itu tidak ada gunanya juga gitu loh. Tapi kan dia nggak ada pilihan juga. Jadi harusnya sih pemain-pemain yang mungkin jam terbangnya kurang tapi ketika bermain untuk timnas statistiknya bagus kan nggak jadi soal juga gitu loh. Kan banyak pemain juga yang jam terbangnya tidak terlalu banyak di klub tapi ketika tampil untuk merah putih jadi bagus gitu kan. Nah ini yang menurut saya Patrick dan Alex Pastur sudah punya catatan semuanya. Tapi menurut saya soal jam terbang ini untuk sekarang untuk tim Indonesia saat ini yang eksis sekarang ini tidak terlalu penting dalam arti karena mereka adalah pemain-pemain yang profesional, apalagi pemain-pemain yang tampil di liga-liga Eropa. Meskipun jam terbangnya tidak terlalu banyak misalnya, pola latihan mereka memang sangat berbeda. Sehingga kemungkinan, dan Patrick Kluivert pasti tahu itu juga. Gitu loh. Jadi rasanya sih tidak terlalu penting lagi sekarang, karena apalagi kalau menghadapi Cina ya. Terutama kalau menghadapi misalnya dengan Australia atau Arab Saudi yang lebih kuat daripada Cina, mungkin itu berpengaruh. Tapi lawan Cina menurut saya tidak terlalu. Oke, tetapi kalau kita lihat lagi ke belakang bahwa kita sempat kalah begitu ya melawan Cina. Tapi di sisi lain ball position kita jauh lebih baik dibandingkan Cina pada waktu itu. Tetapi kalau Anda melihatnya bagaimana untuk ke depannya? Apakah Indonesia masih punya peluang besar begitu untuk melihat bahwa kalau melihat dominasi dari penguasaan bola dan lain sebagainya untuk bisa merengkuh kemenangan nantinya? Ya, yang pertama kekalahan melawan Cina adalah kesalahan back. Koordinasi di lini belakang. Yang kedua, Indonesia belum punya Ole Romeni waktu itu. Sehingga kemudian memang Indonesia ini tidak punya striker yang betul-betul posisinya nomor punggung 9. Nah,
Indonesia menemukan linknya, link yang hilang itu pada Ole Romeni. Dan ada Joy Pelopessi juga, gitu loh. Nah, sekarang posisinya Indonesia jauh lebih kuat. Ball possession kemarin bisa diselesaikan dengan baik kalau Rafael Struijk atau siapapun yang di depan, sayang Ratnar Oratmangun nggak bisa main. Tapi kalau Ole Romeni dalam kondisi terbaiknya, saya yakin dia akan mencetak gol melawan Cina. Jadi rasanya lini belakang yang kemarin blunder melawan Cina bisa diperbaiki, harus bisa diperbaiki. Lini depan dengan ball possession yang lebih dominan, apalagi main di GBK, harusnya sih bisa mencetak lebih dari 2 gol. Jadi lawan Cina nggak boleh, nggak harus menang. Dan mereka tahu itu semua gitu. Berarti ini bisa dipastikan bahwa Ole Romeni ini bakalan menjadi striker begitu ya, di barisan paling depan? Hampir pasti, dia memang posisinya kan posisi nomor punggung 9, dia striker murni. Sementara sebelum ada Ole kan tidak ada striker murni, hanya ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang striker murni. Tapi 2 pemain yang saya sebut terakhir memang kan tidak perform di timnas. Jadinya selalu dipaksakan, kadang-kadang Struijk yang jadi nomor punggung 9, kadang-kadang Marcelino, gitu, kadang-kadang Ratnar Oratmangun. Jadi sebelum ada Ole Romeni memang posisi nomor punggung 9 ini yang sangat-sangat kehilangan. Tapi sekarang udah ada Ole, saya yakin dia akan cetak gol. Oke, berarti ini kita posisinya harus bertahan atau menyerang? Oh, harus menyerang. Harus menyerang ya? Karena kan Indonesia butuh menang. Kalau nggak menang, hanya draw lawan Cina, kita akan kehilangan peluang untuk melaju ke putaran keempat. Baik, berdasarkan analisa Anda ini, lalu seberapa besar peluang kita untuk meraih kemenangan melawan Cina? Lebih dari 60%. Lebih dari 60%. Main di GBK, ya, dan Cina sendiri kan kehilangan beberapa pemain kunci, striker utama mereka juga tidak bisa bermain. Sementara juga banyak pemain yang tidak terlalu bagus penampilannya dalam pertandingan terakhir. Jadi rasanya sih kalau Indonesia kalah itu bencana. Apa kalau draw atau kalah itu bencana. Jadi harus menang. Tapi jangan sampai itu menjadi beban. Tapi rasanya sih kalau main di GBK justru pemain kemarin Bahrain aja nggak bisa main kan di GBK. Apalagi Cina. Gitu. Benar. Apalagi tiket sudah habis terjual begitu ya, dibeli oleh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air begitu ya. Iya, saya harapkan sih atmosfernya menggebu, jangan sampai juga menjadi bumerang. Tapi saya rasa kalau saya lihat statistiknya penonton timnas itu sekarang sudah jauh lebih bagus, karena kan sekarang soal sistem administrasinya juga sudah rapi kan, pakai Garuda ID dan macam-macam, sehingga mereka tidak berani berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi memang sekedar mendukung saja, meskipun kemarin Indonesia mendapatkan sanksi, tapi menurut saya itu sanksi ya tidak terlalu signifikan untuk Indonesia ya, sanksi dalam pertandingan terakhir. Baik Bung Joy, terima kasih atas analisa Anda. Semoga apa yang Anda inginkan, apa yang kita semua inginkan, bahwa ada peluang 60% untuk bisa memenangkan pertandingan ini bisa segera terwujud ya. Terima kasih sekali lagi Bung Joy sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Prime News. Sama-sama, terima kasih.